Bismillahirrahmanirrahim. Aurat dalam sholat ya. Ya, baik. Masih pada pembahasan syarat sah sholat yang kelima ya. Berarti di sana pembahasannya. Qalal musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Asyaratul khamis satrul aurah. Syarat sah solat yang kelima itu adalah menutup aurat. Syarat sah solat yang kelima menutup aurat. Secara garis besar saya kasih gambaran bahwa kalau laki-laki auratnya dalam solat pusar sama lutut. Yang penting pusar tidak kelihatan sampai ke lutut tidak kelihatan, ya sudah solatnya sah. Nah, hanya saja kalau ingin sopan, karena Allah mengajarkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian di setiap datang ke masjid. Ya macam bawa sorban begini ya. Sorban, kemudian ya sejadah, kemudian ya pakai parfum ya. Itu perhiasannya itu. Pakai kopiah, itu perhiasannya. Bahkan Nabi kalau pakai kopiah ya ada imamahnya begini ini. Jadi kopiah kemudian imamah. Di luar kopiah itu diikatkan imamah. Itu Rasulullah. Walaupun ya tidak selalu ya, tapi begitu gambarannya. Baik. Kalau untuk wanita seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Maka punggung tangan itu aurat. Ya, kalau tampak dia punggung tangannya ini, maka batal sholatnya. Kalau tampak daripada punggung tangannya. Lihatlah istri kita kalau sholat itu. Perhatikan ya. Apakah dia pakai muknah sebegini ini. Kalau begini ini pakai muknah ya batal. Nah, coba perhatiin sholat istri kita. Kalau dia pakai muknah itu. Apa begini dia? Ya. Nah, kalau kira-kira di perjalanan muknahnya ndak ada. Pakai baju panjang ya kasih siap-siap kaos tangan. Nah, lubangi yang di sininya itu. Supaya simpel. Barangkali mau bawa muknah susah. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, pakaian yang ada cuman kasih kaos tangan supaya punggungnya ini tidak kelihatan ya. Karena yang menjadi aurat seluruh tubuh kecuali telapak ini. Telapak sama wajah saja. Itu boleh kebuka. Nah, selain itu tidak boleh kebuka. Batal sholatnya. Baik. Kemudian itu kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat ya sudah umum saya sampaikan, laki-laki sama batasnya pusar sama lutut. Maka kalau tampak misalnya pahanya, nah itu berdosa ya, berdosa sudah itu. Ya mau apapun alasannya, ini kan sepak bola dunia ya, malaikat tidak mau lihat itu sepak bola dunia. Mau dunia akhirat pun malaikat tidak mau lihat ya. Yang penting tutup aurat batasannya segitu. Ya nanti kan tetap ada catatannya ya, ada catatan dosanya itu. Kalau misalnya pas futsal pakai pakaian segini misalnya, ya dosa, ada catatan dosa ya. Nah, seperti itu. Nah, wanita seluruh tubuh kalau mazhab Syafi'i, kalau kita ngaji di sini mazhab Syafi'i seluruh tubuh ya, berarti pakai cadar itu wanita. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, ulama-ulamanya termasuk Imam Nawawi, yang boleh tampak muka dan juga tangan ya. Nah, jadi itu ulama-ulama Syafi'iyah. Atau madhab Hanafi sendiri ya tidak seluruh tubuh, madhab Hanafi. Tapi kalau pakai Imam Syafi'i mutlak itu seluruh tubuh. Jadi tidak ada kelihatan sudah. Itu kalau pakai madhab Syafi'i. Baik. Kemudian kalau seandainya seorang lagi sholat kemudian terbuka auratnya tidak segera ditutup, batal sholatnya. Ada misalnya kena pakai kaos oblong saja, pas lagi ruku ini naik dia kaosnya naik begitu ya, kelihatan lah ini. Pas sujud lama-lama sujud misalnya kelihatan ini ya, batal sholatnya itu. Batal sholatnya. Maka kalau sholat jangan pakai kaos oblong saja. Apalagi yang agak ketat begitu, nanti kemudian pas lagi rukuk sujud ketarik dia ke atas, kan tampak aurat itu Nah, baik, perlu dihati-hati menutup aurat. Kemudian berikutnya al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui fardunya sholat.
Falau taraddada fi sunniyatiha fala tasih salatuhu. Maka apabila orang ragu-ragu, bimbang, yang wajib ini kok dianggap sunnah, tidak sah sholatnya. Misalnya orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena dia anggap sunnah, maka dia tidak takbir, cuma tangan saja. Batal sholatnya. Atau ragu-ragu, ini wajib apa enggak ini ya? Wajib apa enggak? Atau pas baca tahiyat, karena belum kelar baca, imam sudah salam, dia bimbang. Ini baca tahiyatnya wajib apa enggak ini? Bimbang dia, batal sholatnya. Maka harus tahu rukun sholat yang 13 itu harus hafal, harus tahu. Enggak boleh enggak tahu. Wajib hafal ya. Nah, inilah ilmu dasar yang harus kita pelajari. Wajib setiap kaum muslimin belajar bab ini. Enggak ada alasan. Untuk bab begini ini enggak ada alasan ya. Semua kaum muslimin. Karena kalau tidak tahu, orang tiap hari kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kok sampai tidak tahu ya? Ragu-ragu, ini takbiratul ihram ini wajib apa enggak? Rukun apa enggak? Ragu-ragu masih dia. Padahal itu rukun kan begitu. Ini bacaan tahiyat ini rukun apa enggak? Masih bimbang dia itu. Batal sholatnya. Nah, jadi harus yakin betul. Nah, baik. Ada kemudian yang ketujuh, an la yataqida fardhon min furudhi sunnatan. Jadi tidak boleh meyakini salah satu fardu sebagai sunnah. Ada gambaran begini. Ada orang yang meyakini semua pekerjaan sholat itu fardu. Karena dia tidak sempat belajar detail, semua dianggap fardu, maka semua dilakukan, tidak ada yang ditinggalkan. Itu sah sholatnya. Dari takbir, gerakan tangan, nanti ruku, bacaan ruku, kemudian i'tidal, bacaan i'tidalnya, dianggap fardu semuanya. Akhirnya dibaca semuanya. Nah, itu sah sholatnya. Nah, ini aman ini ya. Cuman masalahnya apa dia hafal semuanya? Nah, itu masalahnya. Nah, yang kedua, taratan ya'taqidu anna jami'a af'ali shalah sunanun fala tasulatuhu. Yang kedua, dia menganggap meyakini semua gerakan sholat itu sunnah. Semua gerakan sholat sunnah. Maka tidak sah sholatnya. Nah, yang ketiga, dia meyakini di dalam sholat itu ada fardu, ada sunnah, tapi tidak bisa membedakan. Cuman dia tahu, oh itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada bacaan tahiyat, ada bacaan kunut. Dia tahu itu semuanya, tapi tidak bisa membedakan. Karena jarang-jarang ngaji misalnya, ya, atau tidak fokus waktu ngaji, tidak bisa membedakan. Fatasih sholatu idza kana amiyan, itu bagi orang awam sekali, awam, memang tidak ada akses belajar. Kalau di sini Celukan Bawang ini akses belajar terbuka lebar ya. Orang kita punya jadwal tiap minggu berapa kali, maka tidak ada nanti di hadapan malaikat bilang saya ini orang awam malaikat. Tidak dapat saya belajar ini. Dilihat CCTV malaikat ini ya. Oh, ini Celukan Bawang ini makmur majelis ilmu, cuman sampean saja yang tidak mengaji gitu ya. Kalau begitu nanti tidak bisa alasannya. Maka untuk yang ketiga ini, jadi bisa meyakini sebagian fardu, sebagian sunnah, tapi harus bagi orang awam saja, sah bagi orang awam. Yang memang akses belajarnya tidak bisa. Akhirnya dia tidak paham. Itu yang pertama. Wa ma idza kana aliman fatasu' inda Ibn Hajar wa khilafan liramli. Kalau orang alim, cuman alim ini kan ada level-levelnya juga. Nah, maka kalau menurut Imam Romli tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar masih sah, ada khilaf di sini. Jadi sebagian fardu, sebagian sunnah. Nah, baik. Yang terakhir, taratan yataqidu anna wahid min ruku' wal i'tidal sunnah wa lam yu'ayyinhu fatasussalatuhu. Dia meyakini salah satu daripada ruku atau i'tidal sunnah, tapi tidak memastikan. Nah, itu rupanya masih sah juga ya. Karena ada kadang orang baru masuk Islam ya, belum belajar detail dia. Ingat-ingatan, oh ini ruku wajib, rukun. Oh ini i'tidal enggak rukun. Ingat-ingatan ya. Nah, kalau begitu masih sah dia. Masih sah sholatnya. Nah, walhasil dari gambaran yang saya jelaskan ini bahwa namanya ilmu ini sangat penting. Maka terkait dengan ilmu sholat, karena tiap hari sudah kita kerjakan, jangan sampai tidak tahu ilmunya. Jangan sampai tidak tahu ilmunya. Dan insya Allah di dalam rangkaian pengajian di sini di masjid ini
Masjid apa namanya? Kok lupa saya? Ya? Baitur Rahman ya. Al-Munawwarah. Saya buat jadwal lupa. Masjid Pengulon gitu saja. Lupa namanya. Baitur Rahman Al-Munawwarah. Nah. Jadi insya Allah rutinitas setiap bulannya kita akan urutkan ini. Jadi kita tidak lewati. Nah kalau nanti misalnya kok tidak tahu berarti pas libur ngaji kan begitu ya. Nah berarti pas libur ngaji. Nah tapi kalau misalnya oh ini bab ini, oh saya tahu bab ini tahu, berarti urut berarti. Nah, saya berharap mari tanamkan niat yang semangat ngaji. Tanamkan niat yang semangat ngaji ya. Kalau memang tidak ada uzur yang betul, ini untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan pribadi kita, ya bukan untuk saya juga. Kalau saya kan sudah tahu ilmunya ya. Nah, kalau saya pakai sendiri ya bisa, cuman kewajiban sebagai orang yang tahu jadi tidak bisa, tidak boleh dia. Jadi harus nyampaikan. Nah, tapi kalau misalnya saya berperan, saya pakai sendiri saja, ya boleh, bisa saja. Tapi karena tuntutan sebagai orang yang mengetahui bahwa Allah katakan alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, yang sengaja nutupi begitu ya. Termasuk masuk dalam ayat ini adalah mereka orang yang sengaja tidak mau ngajar. Dia tahu perkara yang benar ada masalah, cuman dia tidak mau sampaikan, nutupi masuk itu. Nutupi masuk itu. Maka beban berat bagi orang yang mengerti itu di sana. Sehingga wajib dia ngajar ya, wajib dia ngajar. Nah, tinggal bagaimana kerjasama sama pengurus, disiapkan tempat, fasilitas, kan seperti itu. Baik, saya kira demikian. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.